Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 23160177 dari Prodi PGMI 6B. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester dengan mata kuliah bimbingan dan konseling di SDMI. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang dimana pertanyaannya itu adalah analisislah perbedaan bimbingan dan konseling, serta jelaskan dalam situasi seperti apa masing-masing layanan itu lebih tepat digunakan di sekolah dasar. Nah, jadi perbedaan bimbingan dan konseling itu terletak pada cara pelayanan dan tujuan yang diberikan kepada siswa. Nah, jadi bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan secara umum kepada siswa agar mereka itu dapat berkembang dengan baik, baik itu berkembang dalam belajar, bersosialisasi, maupun membentuk sikap positifnya. Nah, bimbingan ini itu biasanya dilakukan kepada banyak siswa sekaligus. Misalnya, guru itu memberikan arahan tentang cara belajar yang baik dan disiplin, atau cara mereka menjaga hubungannya dengan teman. Nah, sedangkan konseling itu bantuan yang lebih khusus dan mendalam kepada siswa yang memiliki masalah tertentu. Jadi konseling ini itu biasanya dilakukan secara pribadi antara guru dan antara guru BK dan siswa agar masalah yang dialami itu bisa dipahami dan dicari solusinya bersama. Lebih tepatnya itu di sekolah dasar, layanan bimbingan itu ketika guru ingin membantu seluruh siswa, misalnya itu memberikan motivasi belajar, mengenalkan tata tertib sekolah, ataupun melatih kerjasama mereka itu antar kelompok. Sementara misalnya layanan konseling itu lebih digunakan ketika ada siswa yang mengalami masalah khusus seperti sering menyendiri, kehilangan semangat belajar, sering bertengkar dengan temannya, atau mengalami masalah keluarga yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Mungkin itu menurut saya jawaban nomor 1. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang nomor 2 itu adalah, menurut pendapatmu, mengapa pemahaman karakteristik anak SDMI sangat penting bagi guru dalam merancang pembelajaran? Berikan contoh nyata. Nah, jadi pemahaman karakteristik anak SDMI ini itu sangat penting bagi guru karena setiap anak memiliki perkembangan, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda-beda. Jadi dengan memahami karakteristik siswa, guru itu dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai, sehingga siswa itu lebih mudah memahami materi dan merasa nyaman saat belajar. Jadi anak SD ini itu umumnya lebih suka belajar sambil bermain, melihat benda konkret, melakukan aktivitas langsung. Jadi mereka itu juga bisa mudah bosan jika pembelajaran itu terlalu monoton. Karena itu, jadi guru harus kreatif dalam memilih dan memilih media dan memilih metode pembelajaran. Contohnya itu saat mengajarkan penjumlahan kepada siswa kelas rendah, guru itu dapat menggunakan benda nyata seperti tutup botol berwarna atau stik es krim agar siswa itu lebih mudah memahami konsep berhitung.
Jadi jika gurunya hanya menjelaskan dengan ceramah tanpa media, banyak siswa itu yang akan kesulitan memahami pelajaran karena kemampuan berpikir mereka itu masih konkret. Jadi dengan memahami karakteristik anak, pembelajaran ini itu menjadi lebih menarik, aktif, dan juga tujuan belajar itu lebih mudah tercapai. Seperti itu untuk pendapat saya di nomor 2. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang nomor 3. Mana pertanyaannya itu, jelaskan mengapa tahap perencanaan penting dalam program bimbingan dan konseling di sekolah dasar, serta apa dampaknya terhadap keberhasilan pelayanan. Nah, jadi tahap perencanaan ini itu sangat penting dalam program bimbingan dan konseling di SD, karena perencanaan ini itu menjadi dasar layanan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, tanpa perencanaan yang baik ini itu layanan bimbingan konseling itu bisa saja berjalan tidak terarah dan kurang efektif. Jadi dalam tahap perencanaan, guru BK itu perlu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan si siswa itu terlebih dahulu, karena untuk menentukan tujuan layanan, memilih teknik yang tepat, serta mempersiapkan jadwal dan media yang akan digunakan. Dengan begitu, layanan yang diberikan ini itu akan menjadi lebih teratur dan lebih tepat sasaran gitu. Jadi dampak dari perencanaan yang baik itu adalah program bimbingan konseling yang dapat membantu siswa secara maksimal. Masalah yang lebih cepat ditemukan dan ditangani. Kegiatan bimbingan ini itu berjalan secara sistematis dan tujuan layanan lebih mudah tercapai. Selain itu, guru juga lebih mudah untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan layanan yang telah diberikan kepada si siswa. Sebaliknya, jika tidak ada perencanaan, layanan bimbingan konseling ini itu bisa saja kurang efektif karena guru itu tidak mengetahui kebutuhan utama siswa dan bagaimana cara penanganannya. Baik, selanjutnya itu nomor 4. Jadi pertanyaannya, seorang siswa mengalami penurunan motivasi belajar. Jadi jelaskan bagaimana guru BK dapat menggunakan 3 teknik pemahaman individu untuk memahami masalah tersebut. Jadi jika seorang siswa mengalami penurunan motivasi belajar, guru bimbingan konseling itu dapat menggunakan beberapa teknik pemahaman individu untuk mengetahui apa penyebab dari masalah tersebut. Jadi yang pertama itu bisa melalui wawancara. Jadi guru bimbingan konseling itu dapat berbicara langsung dengan siswa secara santai dan juga terbuka untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh si siswa. Misalnya, apakah si siswa ini itu mengalami kesulitan belajar, atau ada masalah keluarga, atau karena si siswa ini itu kurang percaya diri. Seperti itu jika wawancara. Nah, yang kedua, melalui observasi. Nah, guru bimbingan konseling ini itu dapat mengamati perilaku siswa di kelas. Seperti apakah si siswa ini itu terlihat malas saat mengikuti pelajaran, atau sering diam, tidak mengerjakan tugas, atau kurang bergaul dengan teman-temannya. Nah, dari pengamatan tersebut,
guru itu bisa memahami kondisi si siswa ini secara lebih nyata. Seperti itu jika observasi. Nah, yang ketiga itu melalui angket atau pengumpulan data. Nah, guru bimbingan konseling ini tuh dapat memberikan pertanyaan tertulis secara sederhana tentang minat belajar siswa, bagaimana suasana di rumah, atau kesulitan yang dialami si siswa. Nah, selain itu, guru juga bisa meminta informasi dari wali kelasnya atau wali kelas itu sendiri maupun orang tua yang di rumah agar yang data yang diperoleh itu lengkap. Nah, dengan menggunakan beberapa teknik tersebut, guru BK dapat mengetahui penurunannya motivasi belajar siswa dan bagaimana menentukan bantuan yang lebih tepat untuk diberikan kepada si anak tersebut, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai 4 soal dan jawaban tersebut serta penjelasannya. Mungkin kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.